Selamat datang di Harvest Community, akun YouTube yang mampir di wall YouTube Anda. Dan ini adalah video perdana yang membahas tentang dunia asuransi dan dunia keuangan secara lebih luas. Saya Nathan Aditya, di sebelah saya ada founder dari Harvest Community. Lokasi kami ada di kota Surabaya dan kami perkenalkan, ini dia founder dari Harvest Community, Bapak Kanho. Selamat datang, Pak Kanho. Ini adalah video perdana kita dan kerinduan dari akun ini, kerinduan dari setiap video yang diposting adalah ingin memberikan edukasi buat setiap masyarakat tentang pentingnya asuransi dan keuangan. Itu kerinduannya ya, Pak? Yes. Oke. Kalau boleh kenalan dulu, Harvest Community ini sebenarnya komunitas apa sih, Pak? Jadi Harvest Community ini kita adalah sebuah agensi yang memang fokus di asuransi. Oke. Ya, asuransi jiwa dan kesehatan. Seperti itu. Dan kita adalah partner dari salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Bicara soal asuransi, Pak. Kalau kita tarik 5 tahun ke belakang, tentu kita mengetahui ada momen yang nggak bisa kita lewatkan, yaitu COVID. Kalau ditarik 5 tahun ke belakang, perkembangan asuransi sampai hari ini itu gimana sih, Pak? Oke. Jadi kalau kita lihat perkembangan asuransi ya, baik sebelum dan sesudah COVID, itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Nah, khususnya ketika momen COVID itu justru membuat orang banyak jadi sadar bahwa mereka ini membutuhkan asuransi. Nah, seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun karena edukasi yang semakin membaik, kualitas SDM para agent dan pemasar yang semakin baik, sehingga masyarakat ini makin sadar bahwa asuransi itu mereka butuhkan. Dan mereka juga nggak hanya butuh asuransi kesehatan, tapi mereka juga membutuhkan asuransi-asuransi yang lain. Oke, karena yang kita pahami semua, mungkin masyarakat juga baru tahu bahwa asuransi dalam pandangan saya, dalam pemahaman saya adalah ya mengcover apapun yang menjadi resiko kesehatan saya. Oke. Sebenarnya lebih daripada itu ya, Pak ya? Yes. Nah, ini yang menjadi PR kita ya. Jadi banyak sekali kalau saya ketemu calon customer gitu ya, calon klien, mereka selalu ngomong gini, saya udah punya asuransi. Nah, ketika mereka ngomong saya udah punya asuransi, sebetulnya mereka tuh maunya ngomong saya ini sudah punya asuransi kesehatan. Dan mereka berpikir bahwa kalau sudah punya asuransi kesehatan ya sudah enough, cukup. Ya kan? Nah, padahal asuransi kesehatan itu hanya bagian kecil dari sekian banyak asuransi. Dan asuransi kesehatan ini saya bisa katakan adalah kebutuhan yang paling mendasar lah. Nah, setelah orang punya asuransi kesehatan, mereka sebetulnya masih membutuhkan asuransi-asuransi yang lain seperti itu. Wow, oke, baik. Menarik tadi Pak Kanho bilang menjual produk asuransi. Ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa kok rasanya kalau dijuali asuransi itu nggak enak ya. Padahal kan saya membeli apa yang saya butuhkan. Tepat nggak sih Pak menjual asuransi? Statement ini. Atau sebenarnya ada statement yang lebih make sense? Oke, jadi sebetulnya asuransi itu kan salah satu bentuk produk keuangan. Ya kan? Nah, dan produk keuangan ini diciptakan tujuannya membantu seseorang untuk mencapai goal financial goal-nya, ya, untuk mencapai financial goal-nya dia. Nah, mungkin dia punya financial goal, misalkan orang itu ingin pensiun dengan sejahtera, ingin mensekolahkan anak, atau ingin punya aset tertentu atau planning tertentu. Nah, produk-produk keuangan diciptakan sebetulnya kan untuk membantu seorang untuk mencapai itu. Nah, dari sekian banyak produk keuangan, ya, salah satunya adalah asuransi. Nah, asuransi ini adalah sebuah kendaraan yang membantu orang itu sehingga dia bisa mencapai goalnya dia. Masuk akal. Jadi sebetulnya menjual produk asuransi ini tidak lain adalah membantu seseorang, kita menyediakan solusi untuk dia mencapai goalnya dengan bentuk konkret dari solusi itu adalah asuransi tadi. Nah, kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau kita yang memahami dunia asuransi dan memahami setiap produknya sangat bermanfaat ya Pak ya. Apapun, kalau asuransi kesehatan, terus juga bisa menggunakan salah satu produk asuransi untuk mempersiapkan warisan, gitu ya Pak ya? Sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat, minimal yang saya tahu, ada yang sangat ekstrim kiri, mereka yang sangat skeptis terhadap produk asuransi dan terhadap perusahaan asuransi. Ada juga yang rata kanan atau ekstrim kanan, mereka yang sangat merasa yakin dan perlu asuransi. Kalau kita tahu bahwa faktanya di luar sana satu orang bisa punya 2-3 polis. Berbeda yang ada di negara kita. Susah rasanya kalau approach klien atau calon customer
Apalagi mereka yang rata kiri ini, ekstrim kiri, mereka yang merasa bahwa, aduh asuransi itu buang-buang uang. Bagaimana pandangan Pak Kanhut? Ya, saya setuju. Nah, karena ini juga karena faktor literasi asuransi di Indonesia itu sangat rendah, ya. Sehingga kesadaran masyarakat Indonesia itu sama asuransi sangat rendah. Nah, ini bisa terjadi karena satu faktor edukasi, ya. Jadi edukasi tentang keuangan dan asuransi secara khusus itu rendah sekali, sangat rendah, ya, cenderung lambat di awal-awal ya, di tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi edukasi itu kenapa bisa lambat? Karena tidak bisa dipungkiri SDM, ya, SDM dari para pemasarnya, para agen. Nah, para agen-agen ini pada awal-awalnya memang kualitasnya belum sebagus sekarang. Ya. Jauh ya Pak ya? Jauh. Nah, sehingga mereka ini banyak sekali menyampaikan informasi-informasi yang nggak tepat. Miss. Nah, itu yang membuat orang akhirnya kan kecewa pada akhirnya. Betul nggak? Mereka dulu, contoh yang paling simpel beginilah, Nathan. Mereka dulu beli asuransi, tapi sebetulnya pengennya menganggap asuransi tabungan. Nah, betul kan? Nah, ini kan konyol. Mereka beli asuransi nganggapnya tabungan. Kok bisa punya ide seperti itu? Ya karena si agennya ini ngomong, ayo nabung di asuransi yuk. Ini lebih menguntungkan daripada nabung di bank. Dan itu statement yang umum ya kita dengar ya? Yes. Nabung aja di asuransi. Betul. Dan itu ketika disampaikan, sehingga kan orang jadi punya ekspektasi, oh saya di sini menabung di asuransi menabung. Kalau saya butuh ya saya ambil. Nah, kalau saya butuh saya ambil, betul kan? Nah, kenyataannya kan nggak seperti itu. Akhirnya menuai kekecewaan. Nah, karena kecewa, akhirnya ya berita negatif itu akan cepat menyebar kan. Betul kan? Wah, percuma ikut asuransi begini, begitu. Nah, sehingga mereka skeptis. Nah, itu yang mau menjadi kerinduan apa yang mau kita perbaiki lah, seperti itu ya, bahwa sebetulnya asuransi itu fungsinya bukan menabung, ya kan? Asuransi ini punya peran yang berbeda, ya. Nah, itu yang mau kita sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, kita bersyukur bahwa dari tahun ke tahun ini sudah membaik. Karena kualitas SDM para pemasar ini, para agen, ya ini jadi lebih baik, ya kan? Juga didukung dengan teknologi informasi, ya kan? Nah, ini sehingga masyarakat ini jadi lebih teredukasi dengan baik. Nah, seperti itu. Bahwa kalau kita merasa beberapa tahun lalu gitu ya, kita banyak yang masih belum ngerti tentang asuransi. Tapi ketika ombak yang bernama BPJS itu datang ya Pak ya, kita akhirnya mengerti, polanya asuransi itu kurang lebih seperti ini ya Pak ya. Nabung, bukan nabung. Maksudnya membayar, kalau kita membutuhkan, ada resiko kesehatan yang kita terima, ya kita mendapatkan manfaat dari situ. Sebenarnya itu adalah definisi atau ya pengertian singkat lah ya tentang asuransi. Bukan nabung, tapi memang membantu ketika resiko kesehatan, kalau produknya adalah asuransi kesehatan, ketika resiko kesehatan itu datang. Itu sebenarnya pemahaman yang paling sederhana. Betul. Menarik. Pak Kanhut, kapan orang butuh asuransi? Karena begini, kebetulan saya baru punya anak, usia 8 hari. Lalu istri saya dalam percakapan, komunikasi gitu ya, kita sempat bingung, kapan ya anak ini layak atau ideal atau waktunya butuh asuransi. Sebenarnya kapan sih Pak? Kembali lagi ya, produk asuransi itu kan diciptakan sebetulnya tujuannya untuk memanage resiko. Ya, resiko yang diakibatkan karena sebuah peristiwa, ya, seperti sakit, meninggal dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu sakit, itu sebetulnya akan memberikan dampak. Dampaknya apa? Terhadap keuangannya mereka. Kalau dia sakit, tentunya ingin sembuh. Kalau dia ingin sembuh, pastinya berobat. Muncullah biaya pengobatan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sampai muncul biaya itu, apakah dia sanggup menanggung biaya tersebut? Nah, itu kan ya. Nah, kalau orang mengatakan bahwa berapapun biayanya saya sanggup menanggung, ya sebetulnya dia nggak butuh asuransi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang seperti itu? Ya mungkin ada di golongan tertentu, tapi jumlahnya nggak banyak. Terus yang kedua, sekalipun dia bisa membayar asuransi, membayar biaya tadi, ya kan? Pengobatan tadi.
Tapi kalau misalkan ada cara untuk menghemat, Iya. masa dia nggak mau sih? Iya sih. Betul kan? Pasti. Ini kita tidak bicara dia sanggup membayar atau tidak. Katakanlah dia sanggup membayar tagihan berapapun nilainya. Iya. Terus kita sodorkan satu ide, mau nggak kamu bayar tagihan tapi caranya lebih hemat? Ya pasti mau dong. Ya pasti mau. Nah, jadi asuransi ini sebetulnya kalau ngomong butuh, ya sejak dia lahir ya dia butuh. Oke. Ya kan? Iya. Dia butuh. Nah, cuman memang di setiap fase usia ini kebutuhannya berbeda-beda. Makanya diciptakan beberapa jenis asuransi kan. Iya, iya. Beberapa produk asuransi. Berarti jawabannya kapan butuh asuransi ya? Ketika kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan resiko. Yes. Itu ya Pak ya? Ya. Bagaimana mereka dengan resiko tinggi, mungkin kerjanya cukup ekstrim, di bidang-bidang yang mempertaruhkan nyawa, tapi masih skeptis terhadap asuransi. Pandangan Pak Kanho gimana? Ya ini masalah ini aja ya. Mereka ini harus, ini tugas kita. Saya nggak mau mereka yang harus, tapi tugasnya kita. Tugasnya kita yang memberikan edukasi tadi. Ya kita melakukan pendekatan, ya kan, memberikan mereka wawasan. Tapi kembali lagi setelah kita memberikan itu semua edukasi, ya keputusan kepada mereka. Mereka membuka diri apa enggak. Nah, prinsipnya begini, Nathan. Saya bisa menyadari bahwa orang itu boleh kecewa sama asuransi karena kejadian yang lampau. Nah, tapi kembali lagi bahwa sebetulnya yang salah ini siapa gitu kan ya? Yang miss siapa? Yang miss siapa gitu ya? Apakah ini asuransinya atau oknum? Oke, saya kasih satu analogi yang sederhana. Pernah nggak kita ini sakit, terus kita ke dokter nggak sembuh? Oh ya pernah. Pasti pernah kan? Nah, setelah kita nggak sembuh, keputusan apa yang kita ambil? Apakah kita ambil keputusan, udah berikutnya saya nggak mau ke dokter lagi, saya ke dukun aja? Ya ke dokter lain ya mungkin. Kita cari dokter lain. Sebetulnya ilmu kedokterannya nggak salah. Iya. Tapi dokter yang pertama kali kita kunjungi mungkin diagnosanya nggak tepat, ya kan, dan sebagainya. Kita cari dokter lain. Karena kita punya keyakinan ilmu kedokterannya nggak salah. Ya kan? Betul. Mungkin yang miss dokternya yang pertama ini. Kita cari alternatif dokter yang kedua. Nah sama. Sebetulnya asuransi ini nggak salah. Ini satu ide yang brilian, satu ide yang bagus, ya kan? Cuman ketika kita ketemu, sayangnya kita ketemu seorang agent yang memberikan informasi yang salah, kita kecewa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebenarnya tinggal cari agent lain. Cerdas memilih ya. Cerdas untuk memilih, ya agent mana yang menurut kita dia memang punya capable, ya kan, memberikan informasi yang valid, ya kan, dan bisa memberikan solusi yang bagus, yang tepat buat kita. Karena kesannya gini Pak Kanho, agent itu ya saya nggak bilang semua ya. Kayak, makanya saya kurang nyaman dengan kata jualan. Kayak jualan. Kayak menawarkan sesuatu yang rasanya tuh semuanya baik, semuanya akan tercover, semuanya akan aman, semuanya akan dibantu. Tapi kenyataannya kan ya kita tahu bahwa mungkin kita nggak ngalami, tapi ya di luar sana banyak kasus kan. Kesannya kan seperti itu ya. Betul. Masih terjadi ya? Masih terjadi. Masih terjadi. Jumlah mungkin persentasenya mulai berkurang. Iya. Ya, mulai berkurang. Karena apa kok bisa berkurang? Ya kembali lagi karena banyak sekali konsumen, klien yang komplain. Sekarang ada sosial media, itu membuat industri asuransi semakin aware. Transparan. Ya. Kita para pelaku industri asuransi juga semakin menjadi feedback buat kita. Ayo kita harus upgrade diri nih. Kita nggak boleh seperti ini. Kita nggak boleh asal jual. Gitu. Yang tadinya kita mungkin hanya memikirkan omset, ya, mencari mengejar target gitu kan ya. Nah, kita nggak bisa lagi berbisnis dengan pandangan yang sedangkal itu, ya. Kembali lagi kan kita kepinginnya bahwa bisnis itu bisa sustainable, bisa jangka panjang. Kalau konsumen ini puas, mendapatkan added value, ya, sehingga ya terjadi namanya repeat order dan sebagainya. Iya. Kita meyakini bahwa di dunia marketing sekalipun ya, ada cara promosi yang paling efektif ya dari mulut ke mulut. Dan itu akan terbentuk ketika seorang customer ini sangat percaya terhadap siapa yang melayani dia. Itulah yang menjadi tugas para agent, termasuk Harvest Community, di mana di dalam setiap agensi harus mencetak agent-agent yang berkualitas. Lebih penting mana Pak? Pilih agent yang berkualitas atau produknya yang berkualitas? Oke, sebetulnya kalau suruh milih mana ya? Kebetulan nggak ada di skrip ya. Saya penasaran, kebetulan lebih penting mana sih? Kayaknya dua-duanya kan, terutama agentnya ya. Kalau versi saya sih, kalau produk kok rasanya semua sama ya? Atau ya, saya setuju.
Yang paling penting sebetulnya yang pertama harus manusianya dulu, agentnya dulu. Ya, artinya sebetulnya nggak semua orang tuh butuh harus produk yang terbaru. Tidak semua orang tuh butuh produk yang dengan fitur yang paling lengkap. Yang mereka butuhkan sebetulnya adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, terkadang produk yang dibutuhkan bisa jadi produk yang sangat simpel sekali. Nah, tapi masalahnya kan mereka tidak tahu dari sekian banyak produk mana yang harus pilih. Nah, disitulah peran agent. Nah, betul. Kalau agentnya itu berkualitas, dia bisa memberikan satu saran, satu pandangan, satu solusi yang pas buat mereka. Nah, seperti itu sih. Menarik. Berarti memang diawali bukan penting yang mana ya, tapi diawali dengan memilih orang yang tepat, yang layak, kira-kira sanggup membantu kita. Baru dari situ kita cari tahu kira-kira produk yang efektif yang seperti apa. Masalah klaim, Pak. Wah, ini kita mau bahas dari mana ya kalau klaim ya? Klaim ini ya seru ini. Ada nggak sih Pak data yang bilang klaim itu sekian persen tercover, yang lainnya enggak? Tapi ada nggak sebenarnya? Itu dulu deh pertanyaannya. Sebetulnya kalau kamu tanya begitu, saya nggak punya datanya. Mungkin ada ya, tapi saya belum pernah melihat data itu. Karena gini, ya tentu ini hukum yang kita alami bersama. Kalau dapat pengalaman buruk diceritakan, kalau pengalaman itu enak, ya udah disimpan sendiri. Dan yang kita tahu bahwa di luaran sana, kayaknya ombak yang paling besar kok rasanya nggak puas sama masalah klaim. So, gimana? Jadi kalau ditanya apakah klaim itu semua terbayar, ya tentu tidak. Pasti ada klaim yang tidak terbayar. Dan di semua asuransi pasti pernah tidak membayar klaim. Tetapi kan tidak membayar klaimnya itu atas dasar apa? Alasannya apa? Ya kan? Nah, saya yakin bahwa perusahaan asuransi manapun ketika dia tidak membayar klaim pasti punya alasannya. Ya. Dan itu alasannya tentunya mengacu pada ketentuan yang ada di buku polis. Seperti itu. Nah, cuman yang terjadi begini, kenapa kok ketika berita yang namanya klaim tidak terbayar itu beritanya lebih cepat menyebar? Masif ya, Pak? Lebih masif, ya. Dari dulu, dari zamannya sebelum ada sosial media, apalagi sekarang ada zamannya sosial media, itu lebih cepat. Saya masih sering tuh lihat koran pembaca itu, Pak ya. Waduh, penulis tuh yang orang bisa kirim tulisannya, merasa nggak puas, merasa ini, merasa itu. Nah, dari dulu yang namanya klaim nggak terbayar itu lebih cepat, berita negatif lebih cepat tersebar. Nah, sedangkan mereka yang klaimnya terbayar cenderung diam, ya. Bersyukur, Pak. Bersyukur, ya. Bersyukur, ya. Kita lihat sekarang terakhir-terakhir ini mulai ada lah ya, mereka yang klaimnya terbayar, posting di sosial media sudah ada. Kita happy dengan ada yang seperti itu untuk mengimbangi berita negatif. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat berapa jumlah klaim yang terbayar dan tidak terbayar, yang terbayar ini jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Hanya saja mereka tidak expose. Menarik. Dan setiap perusahaan asuransi itu sebenarnya kita bisa mengakses laporan keuangannya. Di website itu setiap perusahaan asuransi itu ada websitenya. Itu ada satu menu kita bisa lihat laporan keuangan. Di situ ada laporannya berapa klaim yang mereka bayar setiap tahun. Itu ada, ya kan? Nah, kita dari sana bisa melihat bahwa ternyata perusahaan asuransi juga bayar klaim loh. Bukan tidak bayar klaim. Dan transparan ya? Dan transparan. Nah, justru karena klaim itu terbayar, makanya kan ada orang mau beli asuransi. Nah, bayangkan kalau dari dulu klaimnya tidak terbayar atau sedikit yang terbayar, orang juga nggak mau beli asuransi. Betul. Nah, dari tahun ke tahun orang makin banyak yang beli asuransi karena mereka tahu bahwa memang klaim itu terbayar, gitu loh. Menarik ya, berarti memang ya sekali lagi tugas Pak Kanho dan rekan-rekan bukan hanya sekedar menyampaikan kabar yang benar tentang asuransi, tapi juga kabar baik bahwa klaim itu dibayar. Klaim dibayar. Asal memenuhi ketentuan ya. Apa sebenarnya faktor-faktor klaim itu nggak dibayar? Kalau bicara soal 5 besar atau 3 besar, apa sih Pak? Yang pertama ada riwayat kesehatan, ya, yang mungkin tidak diungkapkan. Nggak transparan. Tidak transparan. Ya, kalau kita pengajuan asuransi itu kan formulir itu kan waktu formulir pengajuan itu kan ada beberapa pertanyaan yang seputar riwayat kesehatan dan kondisi kesehatan saat ini. Nah, itu harusnya kan dijawab dengan apa adanya. Nah, kalau itu ada informasi yang tidak disampaikan, dan itu akan mempengaruhi keputusan klaim. Itu yang pertama ya? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi yang diklaimkan itu tidak sesuai dengan ketentuan polis.
Oh. Contoh misalkan, Wow. di asuransi kesehatan itu ada namanya masa tunggu. Ya, masa tunggu itu adalah satu periode waktu di mana klaim itu belum bisa diajukan. Ya, risiko itu belum bisa di-cover. Sampai periode itu selesai. Ya, ada yang secara umum kalau asuransi kesehatan ada 30 hari untuk semua penyakit. Untuk cancer mungkin 90 hari. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kategori kronis itu 18 penyakit itu ya. Itu mungkin 1 tahun, 12 bulan. Nah, kalau terjadi sakit gitu ya di periode waktu masa tunggu itu, ya jelas nggak akan terbayar. Nah, pertanyaannya adalah nasabahnya tahu nggak? Dan berapa banyak Anda baru tahu dari video ini bahwa ada masa tunggu? Ada masa tunggu, Mungkin ya kan? juga ketika Anda lihat video ini baru tahu bahwa iya ya, berarti saya punya syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum saya klaim. Yes, nah itu penting. Makanya waktu beli asuransi disarankan untuk membaca, memahami ketentuan-ketentuannya. Ya. Kemudian misalkan ada pengecualian-pengecualian, ya. Misalkan pengecualian-pengecualian itu misalkan gangguan atau kelainan bawaan. Nah itu juga nggak bisa di-cover. Nah, ya kan? Dan terus terbuka di depan juga ya? Ya, makanya waktu kita beli asuransi, pertama agent menjelaskan, harusnya menjelaskan. Kemudian ya si nasabah menyimak dengan baik, gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, faktornya apa? Bisa jadi polisnya itu lapse. Kan? Ya, lapse. Nah, ketika dia lapse, ya kan, mereka kan polis nggak aktif. Ya, kenapa? Ya, karena kan kalau preminya nggak dibayar ya, itu salah satu kewajibannya nggak dipenuhi, haknya nggak didapat dong. Itu salah satu faktornya. Ya kan? Nah, jadi mereka ketika nggak bayar polis, nggak bayar premi maksud saya, polisnya nggak aktif, terjadi resiko. Iya. Nah, seringkali mereka nggak sadar kalau polisnya nggak aktif. Nah, ini biasanya terjadi pada nasabah-nasabah yang mungkin mereka kalau store preminya masih bukan dengan metode auto debit ya. Mereka mungkin masih store melalui ATM ya atau M-banking. Karena mereka sibuk nggak lupa. Iya. Nah, dan biasanya perusahaan asuransi juga memberikan peringatan sebetulnya. Tapi karena mereka abaikan. Iya, seingat saya lewat email biasanya. Ya, email, SMS, bahkan sekarang ada yang email, SMS, WhatsApp gitu ya. Tapi karena mereka mengabaikan. Sibuk. Ya kan? Sibuk, ya kan. Nah, akhirnya nggak sadar sudah lapse. Kemudian terjadilah resiko kecelakaan, jatuh gitu ya, atau sakit gitu, nggak bisa di-cover. Nah, dan yang perlu diingat ketika lapse, walaupun sudah dibayar, itu ada masa tunggu kan. Iya. Masa tunggu yang tadi yang saya sebutkan dipenuhi, itu balik lagi dari awal biasanya. Oh wow. Nah, akhirnya ya mereka nggak bisa klaim juga. Nah, pada umumnya 3 poin itu sih yang membuat akhirnya klaim itu nggak terbayar. Oke. Berarti sepertinya tepat kalau agent itu statusnya bukan jualan asuransi tapi menjadi konsultan lah ya Pak ya. Yes. Dimana memberi satu kejelasan bahkan worst case yang harus disampaikan supaya calon nasabah juga teredukasi dengan baik. Ya. Karena videonya cukup panjang, kita akan lanjut membahas tentang asuransi. Jadi pastikan bahwa Anda mendapatkan video ini itu bukan tentang membuat Anda semakin mengerti tentang dunia asuransi, tapi kita juga akan buka-bukaan semua tentang apa yang seharusnya nasabah tahu tentang dunia asuransi. Saya dan Pak Anho akan lanjut di episode yang mendatang. Thank you Pak Anho. Thank you Nathan.